Peran Perjanjian Linggarjati dalam pengakuan internasional Indonesia. Dengan saya, Akila Sifra Alfanea, absen 2 dari kelas 11 MPLB 3. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu peran Perjanjian Linggarjati dalam pengakuan Indonesia? Yuk, disimak. Met een Catalina, een vliegboot van de Nederlandse marine, arriveert op de rede van Cheribon de commissie-generaal met haar staf, vergezeld door Dr. Van Mook. Zij zal in Cheribon belangrijke besprekingen voeren met de Indonesische autoriteiten. Een sloep brengt de heren aan boord van de Nederlandse torpedobootjager Banke. Vervolgens gaat men over aan boord van een republikeins vaartuig dat hen aan land zal brengen. Op de kade wordt de opgestelde erewacht geïnspecteerd. In de woning waarin Shahriar tijdens zijn verblijf in Cheribon is gehuisvest, wordt in gezelschap onder meer van Lord Killern en ingenieur Sukarno de lunch gebracht. Jadi, peran Perjanjian Linggarjati dalam pengakuan internasional Indonesia sangat besar dan menjadi salah satu titik penting dalam sejarah diplomasi Indonesia setelah kemerdekaan. Perjanjian ini tidak hanya menyangkut hubungan antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga berdampak luas terhadap bagaimana dunia memandang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum langsung diakui oleh negara lain. Belanda bahkan berusaha kembali menguasai Indonesia dan menganggap kemerdekaan Indonesia tidak sah. Dalam situasi konflik tersebut, Indonesia tidak hanya menggunakan perjuangan fisik, tetapi juga jalur diplomasi. Sebagai salah satu hasil dari diplomasi tersebut adalah Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada tahun 1946. Salah satu peran utama perjanjian ini adalah memberikan pengakuan de facto dari Belanda terhadap Republik Indonesia. Belanda akhirnya mengakui bahwa Indonesia benar-benar ada dan berkuasa atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Meskipun pengakuan ini bersifat penuh atau de jure, hal ini sangat penting karena untuk pertama kalinya negara penjajah mengakui keberadaan Indonesia. Dengan adanya pengakuan ini, posisi Indonesia menjadi lebih kuat di mata dunia internasional. Selain itu, Perjanjian Linggarjati juga berperan dalam membuka jalan bagi pengakuan internasional dari negara lain. Ketika Belanda mulai mengakui Indonesia, negara-negara lain mulai melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sah dan layak diakui. Hal ini menimbulkan simpati dan dukungan dari berbagai negara, terutama negara-negara yang juga pernah mengalami penjajahan. Dukungan internasional ini sangat membantu Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya secara global. Perjanjian ini juga membawa persoalan Indonesia ke forum dunia internasional, termasuk melibatkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, konflik antara Indonesia dan Belanda tidak lagi dianggap sebagai masalah dalam negeri Belanda, melainkan menjadi isu internasional. Keterlibatan dunia internasional membuat Belanda tidak bisa bertindak semena-mena dan harus mempertimbangkan tekanan global. Peran penting lainnya adalah sebagai dasar bagi perundingan-perundingan selanjutnya. Setelah Linggarjati, Indonesia dan Belanda masih melakukan beberapa perundingan lanjutan, seperti Perjanjian Renville dan akhirnya Konferensi Meja Bundar. Semua proses ini berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh pada tahun 1949. Dengan kata lain, Linggarjati menjadi langkah awal menuju pengakuan de jure oleh dunia internasional. Kesimpulannya, Perjanjian Linggarjati berperan sebagai pintu awal pengakuan internasional Indonesia. Perjanjian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara merdeka, membuka dukungan dari dunia internasional, serta menjadi landasan penting menuju pengakuan kedaulatan penuh. Tanpa adanya perjanjian ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dunia kemungkinan akan lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.